anak bule-bule dia melahirkan puisi juga. Tetapi dia aware dalam profesinya sebagai seorang jurnalis, tetapi dia juga kemudian berpindah ke jurnalis televisi seperti itu. Nah, segala pengalaman yang dimiliki oleh Isbedi itu kemudian dia menjadi langkah-langkah baru. Nah, di tengah disrupsi, dia ancang atau sebuah tonggak baru dia untuk melangkah. Antara lain dia adalah mengekspresikan puisinya melalui YouTube. Kenapa? Karena media-media cetak mulai hilang dan sebagainya, sehingga dia menulis puisi, kemudian puisinya dibacakan. Dan kalau saya nikmati, kadang-kadang saya geleng-geleng kepala ya, selain di YouTube dia itu dalam sehari bisa tayang 3 kali puisi kan. Saya 3 kali. Kalau kali sebulan itu sudah berapa, itu sendiri ya, magnitudenya itu gitu kan, seperti itu kan. Tetapi ingat, 3 kali, jadi kayak minum obat ya, minum obat 3 kali. Mungkin 3 kali inilah yang membuat dia tetap segar, sehat, dan terus kuat, terus berpuisi ya, gitu kan. Karena 3 kali ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Saya akan mulai melihat kepada kumpulan puisinya ya, ketika aku pulang. Aku pulang, saya melihat dan membandingkan dari 40 buku kumpulan puisi tunggal Isbedi. Ketika aku pulang, saya masukkan sebagai bagian daripada ini isinya sebagai autobiografi seseorang. Jadi kisah seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Jadi mungkin harus beda dengan biografi, kisah seseorang yang bisa atau boleh diungkap, ditulis oleh orang lain, baik yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki. Karena itu saya menyebut ketika aku pulang adalah sebagai autobiografi puisi. Nggak tahu, kalau dia nggak setuju juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena ini adalah kisah diri sendiri. Jadi kisah yang ditulis sendiri dari penghayatan dia sendiri. Mungkin sejak ada ari-ari di sana, tentu ada ari-ari, tentu ada ayah, tentu ada ibu, tentu juga punya tetangga, tentu juga punya kakak, tentu juga punya adik, tentu juga punya rumah. Walaupun mungkin rumah itu dengan segala dinamikanya mungkin sangat mengesankan ya. Kalau saya baca di buku ini, rumahnya kecil, 2 kamar, isinya ada yang 8 orang. Kita kan bisa membayangkan seperti itu, sehingga ada yang tidur di meja atau apa. Nah, itulah nanti pengalaman puitik yang sadar atau tidak sadar mencuat dan muncul di dalam sajak Isbedi. Tetapi tinggal di lingkungan rawa subur itu juga banyak perbedaan etnis ya, etnis atau suku. Jadi tidak semuanya adalah Lampung, tetapi juga ada Bengkulu. Seperti dia kan keturunan Bengkulu, ibunya Jawa Barat, Indramayu atau Cirebon ya. Jadi kemudian dia harus bertemu dengan etnis-etnis yang lain, Sunda, Jawa, Padang, dan sebagainya. Itu adalah nanti bagian dari pengalaman puitikanya yang dia alami, dihayati, dan juga telah diekspresikan di dalam sebuah karya. Tetapi tinggal di situ dia juga mengalami penghayatan waktu, juga penghayatan keilahian tentu saja, dan juga tentu saja keilahian, dan juga tentang maut, tentang lahir, dan tentang sebuah kematian, sesuatu yang pasti itu untuk manusia. Nah, dalam buku itu saya menemukan sebuah sajak, judulnya sajak panjang, sajak pulang ya. Jadi sajak pulang dalam pengamatan saya selama ini adalah puisi yang paling panjang yang pernah dilahirkan oleh Isbedi Setiawan ZS, seperti itu. Dari 40 buku yang ada Isbedi, ini buku-buku awalnya masih cetaknya kayak gini ya. Oh iya, dia aja udah nggak punya dia. Tapi saya tanya, punya nggak Ben? Nggak, bilang gitu. Syukurlah dia bilang gitu. Seperti itu. Nah, dari 40 buku ini ada puisi pulang. Ini adalah puisi autobiografi yang terpanjang
selama Isbedi lebih dari sekian rindu atau 40 tahun berpuisi. Panjangnya seperti apa? Panjangnya adalah dengan menggunakan nomor urut yang kalau tidak salah 52 ya, 52. Nah, selama ini Isbedi memang menulis saja yang cukup pendek, katakanlah 1 halaman kalau formatnya majalah ya, atau paling banyak 1,5 halaman ya, 55 ya, oh ya, 55 serial ternyata, jadi sangat panjang, bayangkan aja ya. Tetapi dia juga pernah menulis sajak yang agak panjang ya. Saya bacakan sajak yang agak panjang itu adalah misalkan Anjing Dini Hari, itu termasuk panjang karena 18 bait bagi Isbedi itu ada dalam buku yang judulnya Anjing Dini Hari ya, seperti itu. Kemudian ada di alun-alun itu ada kalian, kupu-kupu dan pelangi, itu juga termasuk sajak yang saya nilai cukup panjang, ada serialnya, cuma serialnya tidak sampai